Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah jeda beberapa saat lepas lebaran kemarin, oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberikan satu nikmat, yakni nikmat untuk kembali duduk di taman-taman surganya Allah di dunia ini, yakni majelis ilmu. Dan tidak semua orang bisa mendatangi majelis ini. Ada yang pengen datang, pengen banget datang, mau datang, dia kuat pengen datang, tapi nggak bisa. Entah mungkin sakit, atau lagi dirawat di rumah sakit, atau lain sebagainya. Tapi sebaliknya ada yang kawa datang, bisa, kuat inya, mampu, nggak ada kesibukan, tapi hati nggak mau. Maka alhamdulillah manakala kita mau duduk di majelis ini, lebih-lebih lagi di dalam musalla rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah, kata Nabi, berkumpul satu kaum, satu kelompok di salah satu rumahnya Allah ini. Yatluna kitab Allah, kemudian membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarin sama-sama. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan ditanamkan as-sakinah, ketenangan. Ketenangan setelah banyaknya menghadapi guncangan-guncangan. Itu sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliputin rahmat Allah, kasih sayangnya Allah. Wa khaffathumul malaikah, dan akan dikelilingin oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, lalu kemudian Allah menyebut nama-nama mereka di sisinya. Dan ketika Allah menyebut nama-nama itu enggak sembarangan, berarti ini adalah kekasihnya Allah. Jadi yang mau duduk di majelis ilmu di rumah Allah ini, kemudian Allah sebut nama dia, itulah kekasihnya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan saya ada satu kitab yang saya temukan di lemari, lama enggak kebaca, tetapi menarik untuk kita perhatikan. Kitab ini berisi nasihatil muta'allimin wa mau'izatihim, nasihat seorang guru, seorang muta'allimin, dan juga mau'izah, petuah-petuah, liya'lamu wa yubayyizu ilman nafi'ah, bagi mereka yang ingin mengetahui dan mencari ilmu yang bermanfaat, min ghairihi, dan lain-lainnya. Dan kitab ini berawal dari satu kegelisahan seorang murid terdahulu. Dia rajin ngaji, dia berkhidmat, melazimkan dirinya kepada syekh. Kemanapun syekh itu menyampaikan dakwah, dia kejar, dia datangin. Tapi dia gelisah. Dia gelisah sebetulnya, sekian banyak ilmu yang dia dapatkan, lalu mana yang bermanfaat dan menjadikan nanti penyejuk aku di kuburku, kata beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, i'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin, ketahuilah
bahwasanya ada salah satu di antara murid terdahulu. Thalabah itu orang yang mencari ilmu mutaqaddimin terdahulu. Lazama khidmat syekh, dan dia melazimkan berkhidmat, bukan cuma mengaji tapi berkhidmat, melayanin kepada Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatil Islam, sang pembela Islam. Kita tahu siapa beliau, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bapaknya Hamid itu kunyah, sebutan. Nama beliau itu cuma Muhammad, dan lahirnya di kampung Guzala. Bapak Ibu, ketika kita mendengar nama ini, jangan langsung kemudian satu pikiran yang banyak orang mencela beliau, nyinyir dengan beliau, karena dalam kitab beliau ada banyak katanya hadis-hadis yang dhaif. Kita jangan langsung begitu, karena bagaimanapun juga beliau ulama. Sebesar apapun, apalagi kecil kesalahannya, tetap dia ulama yang harus kita hormatin. Adapun kemudian kenapa dalam kitab Ihya itu mungkin menurut kita ada banyak hadis yang dhaif, itu adalah dikarenakan pada masa beliau itu belum terkumpulkan hadis-hadis, belum terseleksi seperti sekarang. Andai kata beliau tahu, mungkin beliau tidak langsung mengambil. Itu satu. Yang kedua, tujuan beliau itu begitu mulia. Pada masa hidupnya beliau itu ilmu filsafat bertebaran, dan orang kemudian banyak meninggalkan agama karena saking ininya dengan pengetahuan. Di sisi lain sebetulnya filsafat itu memiliki keunggulan. Bagaimana dulu umat Islam itu jaya pada masa itu karena filsafat. Mereka menemukan banyak penemuan-penemuan, ya, pada masa itu karena filsafat. Ya, hari ini banyak diambil oleh kelompok-kelompok non-muslim, sehingga mereka berkembang pengetahuan dan teknologi. Nah, kita meninggalkan itu. Nah, tetapi Al-Ghazali pada masa itu begitu khawatir sekali karena kondisi mereka sangat kuat untuk mempelajari ilmu-ilmu filsafat, tapi lupa agama. Maka beliau menulis satu kitab namanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Itu latar belakangnya. Maka sekali lagi, bagaimanapun seorang ulama, sebesar apapun salahnya dia, apalagi kecil, kita nggak boleh nyinyir dengan beliau, hormatin para ulama. Nah, dalam kitab ini lebih merujuk kepada nasihat dan ketauhidan. Ya, saya juga akan pilih mana hadis-hadisnya, walaupun tidak disebutkan hadis yang sahih atau dhaif, tapi saya akan pilih. Bukan berarti ini, tetapi tetap kita menghormati beliau. Nah, Bapak Ibu lihat sini. Qaddasallahu ruhah, semoga Allah mensucikan rohnya beliau. Jadi murid ini berkhidmat, belajar, melazimkan dirinya kepada syekh. Wastaghala bitahsil wa qiraatil alim. Kemudian beliau juga banyak menyibukkan dirinya dengan mempelajari dan membaca banyak ilmu. Kemana-mana beliau belajar. Istilah kalau zaman kita ini adalah kelompok pengajian yang keliling tuh. Kayak kita akan ke sana kemari. Dulu dia datang ke sana kemari. Nah, hatta jama'a daqaiqal ulum, sampai terkumpul semua ilmu yang terperinci, wastakmala fadailun nafsi, sampai sempurna keutamaan dirinya. Jadi alim banget ya orang. Cuman satu waktu, summa annahu tafakkara yawman fi hali nafsih. Kemudian terfikir satu hari dalam keadaan jiwanya, wa khatara ala balih, dan tergetar di hatinya itu. Dan kemudian dia mengatakan, inni qara'tu, sesungguhnya aku sudah banyak membaca anwa'a minal ulum, bermacam-macam kitab ilmu. Jadi semua kitab beliau baca. Kemudian wasaraftu ra'ana umri, dan aku habiskan umurku itu
ala ta'allumiha, untuk mengaji, mempelajari kitab itu, wa jama'ah, dan mengumpulkan ilmu-ilmu itu. Wal ana yang bagili, dan seyokianya lah hari ini aku, an a'lama ayyu nau'iha yang fa'uni godan, memilah mana di antara sekian ilmu itu yang bermanfaat besok. Sekian ilmu itu mana yang paling bermanfaat. Kemudian wa yu'anisuni fi qabri, dan bisa menyejukkan diriku dalam kuburku nanti. Kita ngaji ini banyak nih, belajar sekolah S1, S2, S3 sampai STR, ya kan? S2 aja bersamut kepala, S3 kan. Nah, jadi pokoknya dia ngaji banyak-banyak. Kalau kita kan nyari ijazah, ya udahlah, biarlah sudah kan. Yang penting belajar dulu. Tapi nanti akan kita pikirkan sekian ilmu yang kita kaji itu mana yang bermanfaat dan mana yang menyejukkan aku besok di kuburku. Ini yang paling penting. Bukan hanya sekedar mengkaji, tapi bagaimana bisa menyejukkan diri dalam kubur itu. Wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu, dan mengetahui mana yang tidak ada manfaat dan kutinggalkan dia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Rasulullah, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tinggi, hafiz Quran, ngaji, luar biasa, dia hafal Al-Quran. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kita hanya menghafal, tapi tidak diimbangi dengan mengamalkan. Ya, ini yang agak susah. Keseimbangan itu bukan berarti tidak bagus. Bagus sebetulnya adanya pondok-pondok tahfiz itu bagus. Di zaman Nabi, para sahabat itu, mereka tidak akan melanjutkan hafalan kalau belum mengamalkan. Jadi dihafal, nanti diamalkan. Sudah diamalkan baru lanjut hafalan. Nah, ini yang hari ini jarang. Makanya pondok-pondok tahfiz itu bagus juga. Tidak hanya metode bagaimana cepat menghafal rumusnya, tapi bagaimana juga mengamalkan. Sehingga Quran nggak dibuat macam-macam, nggak dimain-mainin. Nah, kemudian pikiran itu nggak berhenti hanya sekedar pikiran. Pastamarat hadhil fikrah, maka berlanjut. Istamarat itu berlanjut pikiran, hatta kataba ila hadratis syekh, sampai menulis kepada Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, menulis satu surat untuk istiftaan, meminta fatwa, meminta nasihat, wa sa'alahu masail, dan menyampaikan masalah, pertanyaan, wal tamasa nasihatan wa doa, dan memohon nasihat dan doa. Meskipun kata beliau, wa in kana musannafatu syekh kal ihya, meskipun banyak tulisan-tulisan syekh seperti ihya dan lain-lainnya yang sudah didapatkan, tetapi kata beliau, yang aku inginkan adalah ala jawabi masaili, yang aku inginkan. Jadi kalau syekh itu menulis kitab dan dibaca itu kitab, mungkin semua sudah masuk jawaban-jawaban masalahku. Ini kita menulis surat kepada syekh yang menulis kitab ini, dan sebetulnya ketika kita membaca kitab-kitab beliau sudah bisa menjawab. Ada banyak kitab beliau dan sudah bisa menjawab pertanyaan. Lakinna maksudi, tetapi yang kuinginkan itu beda, yaitu ayyaktuba syekh, untuk supaya menulis syekh tadi, hajati, keinginanku, ditulis fi waraqatin, di dalam satu kertas, takunu ma'i muddata hayati, supaya nanti bisa menemani aku hingga akhir hidupku, sepanjang hidupku. Wa a'malu bima fiha muddata umri, dan aku amalkan sepanjang umurku, insyaallah ta'ala. Itu keinginan Sidin. Jadi bukan berarti sebetulnya nggak ada jawaban. Di setiap tulisan-tulisan syekh manapun ada jawaban. Quran pun pasti ada jawaban untuk masalah hidup kita.
Tapi yang diinginkan itu adalah tulisan beliau. Itu yang diinginkan beliau. Maka dibuatlah risalah. Inilah diantara nasihat beliau. Apa diantaranya? Yang pertama adalah Al-Ghazali menulis satu kalimat, "I'lam ayyuhal walad, ketahuilah wahai anakku, wal muhibbul aziz, yang dicintai oleh yang al-aziz, Tuhan yang maha kuat, maha prakasa, Allah ya, dengan wujud jalaliyahnya. Ini disebut al-aziz. Wal muhibbul aziz, atalallahu baqaka bi ta'atihi, semoga Allah membakakan, memanjangkan, mengabadikan ketaatanmu kepadanya. Wasalaka bika sabila ahibbaih, dan memberikan jalan kepadamu dengan jalan yang dicintainya. Bapak Ibu, doa ini bagus. Jangan mendoakan yang kada baik, walaupun kepada musuh. Walau kepada musuh, doakan yang baik. Ya Allah, jauh sedih untuk menyambati ulun Tuhan, mudah-mudahan mati lekas. Nah, ini nggak boleh. Mendoakan orang cepat mati itu nggak boleh. Apalagi doanya mudahan mati dijaga jamah gini. Jangan mendoakan yang nggak bagus. Walaupun kepada musuh, doakan mudahan mendapatkan hidayah. Kecuali kepada orang musyrik itu nggak boleh mendoakan dapat hidayah. Karena musyrik maksudnya gini, orang yang udah mati dia musyrik misalnya, itu nggak ada doa bagi dia. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kemudian. Apa kata Al-Ghazali? Inna mansyuran nasihah, sesungguhnya bertebaran nasihat itu sudah banyak. Yuktabu min ma'dini risalah, dan ditulis dalam banyak risalah. In kana qad balagaka minhu, jikalau sungguh telah sampai kepadamu di antara risalah kitab-kitab itu, yang di dalamnya ada nashun, ada nasihat, fa ayyu hajatil laka fi nasihati, lalu hajatmu apalagi yang kau inginkan dari nasihatku. Di antara sekian banyak nasihat yang bertebaran itu dan ditulis dalam satu risalah, bila mana telah sampai kepadamu, apalagi yang kau hendaki. Udah sampai, kau baca, kau kaji. Wa ayyablugaka fakulli, maka jikalau juga belum sampai kepadamu, kau nggak ngaji, kau nggak baca kitab, kau tidak belajar akan kitab itu, fakulli, maka katakan kepadaku, madza hasalta fi hadhihi sininal madiyah, apa hasil yang kau dapatkan selama bertahun-tahun yang sudah lewat. Misalnya nih, belum tahu, belum ada kau dapatkan nasihat, belum juga mendapatkan pelajaran ilmu, apa gunanya hidup yang lewat itu? Nggak pernah ngaji. Kalau kau pernah baca, kau pernah ngaji, lalu kenapa lagi apalagi kau harapkan dari nasihatku? Satu, artinya kita harus kilas balik bahwa kitab yang kita baca, ilmu yang kita dapatkan, bila mana sudah sampai, apa gunanya lagi minta? Maka kau perlu mengamalkan. Tapi bila mana belum sampai kepadamu, apa gunanya hidupmu yang telah lewat? Ini satu. Yang kedua, min jumlati ma nasahahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu, di antara sekian banyak nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, di antara sekian banyak nasihat yang disampaikan Nabi kepada umatnya, ada satu nasihat yang beliau sampaikan, yang dari Nabi beliau ambil, yaitu qauluhu alaihi salam, di antaranya adalah sabdanya Rasulullah SAW, yaitu alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi, alamat tanda berpalingnya Allah Ta'ala daripada hamba. Apa di antara tanda itu? Tanda-tanda Allah berpaling daripada hamba, yang pertama adalah istighaluhu bima la ya'nih, sibuknya dia dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Jadi kalau misalkan ingin tahu tandanya, alamat Allah itu berpaling karena mengherani lawan kita di dunia, dibiarkan Allah hajainya,
adalah yang pertama, inya sibuk dengan yang kada ada manfaat. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak ada manfaat. Hanya kebuka mata, nang dibuka apa? Catatan hutang sudah. Orang yang hidupnya bermanfaat ketika dia terbuka mata, dia ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Manfaat. Kemudian dia bangkit, dia laksanakan sholat, dia bekerja, manfaat. Ini bangun goreng sudah, apa ya dipicik? Hanya bangun goreng sudah, tetangga disambati misalnya, sampai hendak goreng kan ada habisnya. Nah, ini yang tadi, bahwa tanda Allah berpaling itu dia sibuk dengan hal yang tidak ada manfaat. Lihat tanda ini, ada enggak kata Al-Ghazali dengan diri kita? Bila ternyata kita sibuk hanya mengejar keutamaan diri saja, karena ternyata ini murid, dia mengejar istakmala fadailan nafsi, keutamaan. Makanya saya kadang-kadang agak ini lanjut kuliah itu kan, apa sih niatnya, apa sih tujuannya? Tujuannya itu nah, kalau sekedar hanya menyandang titel doktor misalnya, nyaman aja kan, tapi meluruskan di sini, akhirnya lama-lama ya udahlah, bahwa setelah lurus dulu niat, baru mendaftar kuliah. Kenapa? Khawatirnya niat kita adalah supaya menyandang titel tinggi, khawatirnya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi niat itu penting. Maka hal yang tidak ada manfaat yang dia laksanakan itu tanda Allah berpaling. Jadi kalau kita hidupnya mulai 24 jam tuh kada ada manfaatnya, lebih banyak kada manfaatnya daripada manfaatnya, maka tanda Allah berpaling. Bepepandiran di warung kopi, bepepandiran tekisan, cabul-cabul, banyak nih gitu tuh. Lelakian kah? Sama. Kalau begini sambil berkutuan membahari, sambil berkutuan menguyah tetangga dihiga, menyadul tuh namanya aman, hanya mati lagi kawin bolang. Nah, itu beginian. Tapi laki ini kadang-kadang ada jualan gitu. Nah, maka itu tanda bahwa Allah berpaling dari dia. Wa inna mra'an dahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Kemudian sesungguhnya perkara dari hidupnya itu hilang. Dahabat itu hilang. Sa'atun min umrihi, daripada umurnya, saat-saatnya, sesaat, detik-detik dari umurnya itu fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadat, di dalam sesuatu yang diciptakan, dilakukannya bukan ibadat. Hidup itu sebetulnya kullu hayatun ibadah. Hidup itu semua dari kita bangun sampai tidur itu ibadah sebetulnya. Bangun tidur kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu ibadah. Kemudian sholat berjamaah, kemudian pulang ke rumah, kemudian kita berangkat bekerja, ibadah semua. Jadi tidak ada yang tidak lepas dari ibadah. Dan ternyata di antara sekian saat hidup 24 jam itu hilang, nggak ada diciptakan untuk ibadah. Ya, dia bekerja bukan karena perintah Allah. Makanya kadang-kadang kerjanya pun nggak lurus. Orang yang ikhlas bekerja, seberat apapun pekerjaan akan jadi ringan dan mudah. Ikhlas. Tapi orang nggak ikhlas, seringan apapun pekerjaan akan jadi susah. Contoh, ambil apa istilahnya, nih duri di jalan tuh kan gampang, sampah tuh. Tapi hati nggak ikhlas susah, dia nggak mau ngangkat, nggak ambil. Ibu-ibu nih di rumah tangga, gawean paling berat itu ibu-ibu, paling ngalih. Coba sekali-kali rasakan, sekali-kali menggantikan ibu-ibu. Ulun pernah Sabtu Ahad gawean ibu-ibu, ulun menggawinya. Pokoknya bini diam aja, nang bertapas ulun, memasak ulun,
nang mati anak ulun, besapu ulun, hanya setengah hari patah belakang sudah. Bayangkan, berat loh ibu-ibu. Tapi kenapa bisa selesai dengan mudah? Mau kasih anak selusin, tolak kisiko, banyak baginya ya. Kemudian banyak gaweannya, tapi kok bisa mudah selesai? Ibu-ibu itu kenapa bisa? Karena ikhlas. Ini menjadi patokan. Sama di kantor tuh, kalau pimpinan tuh ikhlas, nyamannya. Tapi kalau nggak ikhlas, apalagi dia mendapatkan jabatan melalui apa istilahnya pembayaran mahar, waduh, mending kalau instansi lain. Coba kalau instansinya instansi agama misalnya, untuk misalkan, tapi insya Allah mudah ngereda. Misalkan lah hendak jadi kepala KUA misalnya, nyogok, berarti apa? Fasik. Ya Allah. Atau hang jadi penghulu kan, saya penghulu nih. Mau jadi penghulu nih kan, jadi kepala KUA, nyogok, kau punya fasik. Dan ketika dia menjadi kepala KUA atau penghulu, kemudian mendapatkan pernikahan yang berwali kepada hakim, bagaimana hakimnya? Jadi masalah. Wali hakim, dia menikahkan, sementara dia masuk menjadi jabatan itu dengan cara nyogok. Naudzubillah, Pak. Itu yang berat sebetulnya dalam batin kita, ya. Itu yang juga kemudian saya bilang sama istri, saya bilang, Mi, saya lebih enak kayaknya kalau pindah jadi dosen aja. Sayang Bi, pian penghulu dari awal. Iya, tapi gencatan itu luar biasa yang dihadapin. Mau jadi dosen aja. Ya udahlah, kalau selesai nanti terserahlah nanti, kata istri kan. Tapi yang jelas sayang banget. Iya, kalau saya sayang, karena saya dari awal, dari nol, saya dari nol ikut CPNS itu sudah penghulu dengan nilai alhamdulillah terbaik skala salam, dan tidak sesen pun satu tahadus bin nikmah saya dengan Tuhan luar biasa. Sampai saya pindah ke Banjarmasin pun alhamdulillah tidak ada satu sen pun yang saya keluarkan, kecuali saya singgah di Pagatan, saya beli rajungan. Setelah saya ditelepon, SK ambil, berarti kan saya rasa terima kasih. Ya, tidak ada tawar menawar. Kalau panggilan bila ini nggak ada. Setelah itu saya singgah ke kepala, saya kasih, Pak, ini rajungan. Itu aja. Itu pun sebatas rasa terima kasih setelah. Yang nggak boleh itu adalah tawar menawar di awal. Karena lah bilanya aku aku barain, itu nggak boleh. Dan nilainya banyak, ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Maka alhamdulillah sebetulnya kalau setiap dari awal kita bangun sampai tidur lagi diisi dengan ibadah, niatkan karena Allah. La jadirun an tatula 'alaiha salatuhu. Kemudian yang selanjutnya, orang yang tanda Allah berpaling itu adalah panjangnya angan-angan, kebanyakan mahayal. Selagi kecil dimanja, remaja poya-poya, tua kaya mati masuk surga. Nah, ini nih panjang angan-angan, mati masuk surga wajah sidin. Ini angan-angan panjang, mahayal, kebanyakan khayalan. Waman jawazal arba'in, dan barang siapa yang telah mencapai usia yang 40 tahun. 40 tahun nih. Belum Ustaz 50, maginya 50. Kalau termasuk Ustaz 40, iya, 50 maginya 50. Maka 40 tahun usianya telah mencapai, lam yaghlib khayrahu ala syarri, tidak menutupi kebaikannya atas keburukannya, fal yatajahaz ilan nar, maka neraka menghadang, neraka menunggu. Bila ternyata
tidak menutupi kebaikan atas keburukannya. Ini hadis derajatnya dhaif, tapi jumlahnya banyak jadi hasan dan tidak bertentangan hadis yang sahih. Ya, hadis ini derajatnya dhaif, jumlahnya banyak, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, maka derajatnya hasan. Nah, ini di antara nasihat yang disampaikan Al-Ghazali mengutip hadis Nabi, bahwa tanda orang berpaling dari Allah Ta'ala itu satu, bilanya sibuk dengan yang kadada manfaat. Kita perlu bercermin di sini. Bagaimana sehari kita 24 jam itu adakah yang tidak bermanfaat? Disitulah Allah berpaling. Yang kedua, hilang saat-saat umurnya itu dalam ibadah. Usianya tidak dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai bagian ibadah. Padahal kullu hayatun ibadah. Semua hidup itu ibadah. Yang ketiga, kebanyakan menghayal. Hayalan tinggi. Aku jaga bila bisi bini nang sugih. Sugih, abahnya sugih, mamanya sugih, anak tunggal. Anak tunggal. Kemudian abah mamanya lakas mati. Nah, ini menghayal supaya orang cerita ke aku. Nah, ujung-ujungnya apa? Hancur apa? Maka banyak yang datang kepada ulun tuh sampai menangis-nangis. Kenapa? Karena bini lebih sugih daripada inya, lebih kaya. Nangis. Saya bilang sampean tuh laki-laki, jangan nangis. Bebini resiko masih banyak, ya kan? Bebinian itu kalau dia menghormati kita, maka kita 1000 kali menghormati dia. Satu. Ingat, bila perempuan istri kita menghormati suami, hormatin dia 1000 kali. Tapi jikalau ternyata dia merendahkan kita, menghina kita, menggencet kita, buat apa dipertahankan? Tinggalkan, kan gitu. Jangan cengeng. Anu Ustaz sayang sama anak, masih banyak jalan. Ya. Jadi begitulah sebetulnya hidup tuh ya. Nah, maka jangan kau panjangan angan-angan. Sama kadang-kadang mintuha kata juga, bila ada anak berdatang ngalakian mencari sugihnya, apa gawian kaum ditolak. Belum kaum bahaya ditolak. Padahal kaum itu adalah salah satu di antara 7. Rajulun mu'allaqatun bil masajid, hati yang lekat dengan masjid. Salah satunya adalah kaum tadi, hati yang lekat dengan masjid. Itu salah satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi Allah nanti. Makanya Bapak Ibu, kalau ada kaum yang berdatang, terima. Ya ditolak, ya. Kenapa? Dia salah satu di antara 7 golongan yang akan dalam naungan Allah ketika di hari kiamat. Tidak ada penolong kecuali Allah nanti. Nah, tapi kalau yang datang apa gawean? Bos batu bara, lakas. Rumah bisa lah nyawa. Ulun bayar rumah ada banyak aja, 3 aja. Di Tralen, di Bunyamin, paling jauh tuh di Gerai Permata. Oh, ya kasih nih. Mobil bang, ulun ada banyak ada baik. Mobil 3 aja juga. Alphard 1, kemudian Fortune 2, paling uyuh tuh Avanza. Wah, sugih. Haji bang, haji. Ulun bayar kada bang bapak dah alim kada. Kalau lawan pada alim ulun kada anak dia agak tuh nak ada. Cuman sejujurnya ulun haji itu 5 kali, umrah 10 kali. Wah, mantap ya abah. Alim anak peminatu ni alim. Hobi na babi, bakal hamput bahaya pang hamput dia jadi menantu. Nah, ini kepanjangan angan-angan. Maka bila sudah kepanjangan angan-angan tuh ya jadi gila, Pak. Ya. Jadi gila. Beda dengan cita-cita, dengan hayalan itu beda. Kalau anak-anak harus kita bikin dia punya cita-cita. Dia punya mimpi. Itu bagus. Makanya kalau istilahnya anak itu, istilah usia 0 sampai 7 tahun itu adalah anak untuk membuat dia punya mimpi. Dan mimpi itu akan kita jadikan nanti dibentuk pada usia 0 sampai 7 tahun. Makanya Nabi Isa pernah ngomong gini. Nabi Isa, berikan aku anak sampai 7 tahun, lihat apa yang akan kulakukan padanya. Kenapa? Membentuk pribadi anak itu di usia itu, Pak. 0 sampai 7 tahun. Makanya di usia 7 tahun oleh Nabi perintahkan muru sibi bisolah, suruh anakmu sholat usia 7 tahun. Idza balaga sab'a sinin. Wa idza balaga 10, dan bila mana 10 tahun dia pukul dia. Nah, ini nih ada pola pendidikan, ya. Nah, lanjut.
Jadi kalau anak-anak itu makanya kan usia 0 sampai 2 tahun itu dekatkan sama ibu. Kenapa? Kaitan dengan dia minum susu ibunya, laki-laki atau perempuan. Usia 3 tahun sampai usia 7 tahun, kalau dia adalah anak laki-laki dan perempuan, usahakan dekatkan sama bapak. Kenapa? Di anak yang dekat sama bapak di usia 3, 4 sampai 7 tahun itu adalah anak yang cerdas. Hasil penelitiannya itu. Usia anak 7 sampai 10 tahun, kalau dia adalah anak laki-laki, dekatkan sama bapak, yang perempuan dekatkan sama ibu. Kenapa? Karena anak laki-laki ke masjid nanti akan berubah di usia 10 sampai remaja. Anak laki-laki dekatkan sama ibu, anak perempuan dekatkan sama bapak. Kenapa? Karena remaja. Istilahnya itu gini, Pak. Anak remaja itu, di usia remaja itu, dia udah mengenal lawan jenis. Anak-anak yang belasan tahun itu udah, mainlah bungasnya, udah tahu. Maka istilah ulun tuh, jadilah pian adalah istilahnya pacar bagi anak pian. Jangan sampai anak perempuan kita mencari lelaki lain di luar sana. Hari ini di antara 10 pernikahan yang dinikahkan di KUA, 7 tuh hamil duluan. Itu hasil penelitian. Saya kemarin dengan Pak Tamim diskusi tentang masalah wali nikah. Bagaimana hukum wali nikah apabila anak itu dilahirkan setelah pernikahan 3 bulan nikah hanyalah anak. Nah, dalam kompilasi hukum Islam di pengadilan agama yang dipakai, tetap wali nasab, kata Pak Tamim. Nah, kenapa? Itu udah lewat, Ustaz. Ujar Sidin. Kalau misalkan kita jadikan wali hakim, kacau ya Sidin. Nah, itu dalam versi pengadilan. Ya. Ada lagi yang menarik lagi dalam versi pengadilan dan KUA ini yang susah itu gini. Ada juga yang kemarin cerita ke saya, dia minta jalan. Salah satu di antara anak si A itu karena belum punya anak guncang, lalu dia mentalak bininya. Talak. Kemudian dia nanya bagaimana caranya rujuk. Rujuk aja bilhal. Hubungan langsung sebelum masa iddah selesai. Kayak caranya? Boleh berucap, boleh langsung bilhal dengan perbuatan. Boleh aku buliki ikam. Boleh. Tapi itu hitungan 1 sudah. Bebulikan. Ternyata ucap pulang talak. Mu'ul benar. Kayak Pak Ustaz. Nah, ini kedua dah jalan. Jangan lagi. Buliki pulang bini. Ini sayang kan? Hanya 2 tahun kada bisa anak udah abot. Ulun 13 tahun. Kayak apa? Menyandang. Sabar dulu kan. Hadang dulu. Habis itu membulikan. Jangan lagi lah. 2 hari kemudian telepon pulang. Tak ucap pulang sekalinya. Aduh. Kayak apa Pak? 3 kali. Hukumnya bagaimana? Sudah bain kubra secara agama. Tapi di pengadilan talak berapa? Pengadilan 1. Dia minta solusi kayak Pak Ustadz, jara ulun kada ada jalan anak bebinian itu harus kawin ke lain. Tapi tidak boleh diniatkan untuk sementara. Biasanya berikit. Kenapa? Tenyaman nang hanyara. Biasanya betul biasa berikit, jangan terpisah. Nah, ternyata kayak kalau kayak nih jalannya yang hendak pian mencari supaya jangan kawin kalian kayak udah pindah ke pengadilan aja sudah. Kenapa kalau pengadilan cuma 1 talaknya, siapa yang nanggung? Hakim. Jadi lepas kan gitu. Cuman kalau kita yang tahu secara agama nggak boleh, harus ketemu halil. Tinggi talak 3 sudah 3 kali. Ini Pak yang susahnya, karena mulut nggak dijaga. Kayak apapun kita marahnya sama bini, jangan tak ucap talak. Bebinian juga jangan minta talak. Ini bebinian bilang menantang. Talak udah 1000 kali minta talak.
Lelakian ketika ditantang pasti menolak. Karena lelakian nih, ditantangnya hati-hati. Saya selalu bilang sama kaum perempuan, jangan menantang laki-laki karena bisa terucap. Tapi laki-laki juga jangan mudah mengucapkan. Nah itu yang susah Pak ya. Makanya pengadilan dengan Kementerian Agama ini agak beda pandangan di sini. Kemudian wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahlil alim, dan di dalam nasihatnya Nabi itu cukup sebetulnya bagi mereka yang sedang mengkaji ilmu. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga, ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun. Nasihat itu nyaman, gampang. Nasihat itu sahlatun. Tahu sahlan? Istilahnya tuh dataran yang menurun tuh sahlan. Nama saya sahlan, menurun. Kenapa? Nyaman. Segala sesuatu yang menurun itu pasti nyaman, lancar. Kan itulah sahlan. Makanya ahlan wa sahlan. Datanglah, masuklah dalam keluarga ini dengan gampang, dengan mudah. Kami terima, kami sambut. Nah, nasihat itu mudah, gampang. Wal muskilu qabuluha, nang ngalih itu menerima. Yang paling ngalih itu menerima, Pak. Jalanan tuh bagus luar biasa, diandaki polisi tiduran. Ya jangannya poluan tidur, begana orang ini polisi tidur, tetap pelajo. Coba kalau andaki poluan tiduran, beikong, pasti begana. Ustaz saya, supaya jangan kekanakan kecelakaan, ini memainan lo takuni, itu jalanan tuh mainan kekanakan, jalan umum kah? Kalau itu akan main kekanakan, betul pian manu, tapi itu jalan umum. Kita mengambil penghalang kayak duri jadi jalan dapat pahala, kita malah menghalangi jalan. Sehingga ketika saya tanya dengan Pak Kiai Haji Husin Nafarin, Pak Kiai itu kayak apa tuh jalanan nang diandaki polisi tidur tuh kayak hukumnya Jarsidin menghalangi inya masuk surga. Menghalangi orang terhalang tuh ke surga. Jadi terserah aja hukumnya kamu jadi. Biasa sih kadang mau menghukum langsung, tapi jawaban Sidin tuh ada filosofisnya. Menghalangi masuk surga. Dan memang betul. Saya lihat karena gonal-gonal polisi tidur, ada ibu-ibu hamil pakai mio, gugur Pak. Gugur di sana. Maka kalaupun hendak maulah, makanya di wadah ulun tuh bagus tuh. Ditulisinya jangan jalan pelan-pelan bos, ya gitu tulisannya, pelan-pelan bos, ada bosnya. Jadi kada polisi tidur tapi ditulisi aja. Sepanjang yang polisi tidur itu tulisinya, kada pakai polisi tidur angkatnya ditulisnya. Itu lebih baik daripada maandaki itu. Pas orang kada melihat malam, ya. Coba Bang jangan lagi menghalangi jalan tuh, bukan jalan kekanakan tuh, jalan umum. Dan ulun yakin di gang-gang itu kada wani jua belaju, kada wani. Ya. Nah baik Bapak Ibu. Nang ngalih itu memadi nasihat, menerima nasihat kadang-kadang ngalih. Jangankan itu Pak, kita menasihati bini, menasihati anak, menasihati laki, kadang-kadang dilawannya. Padahal bagus. Ayo nak bangun nak, jam 6 sudah, jam 5 ikam terlambat sembahyang subuh. Pemamainya. Kadang pintar anak, karena rezeki dimakan dipatok ayam. Apa aja anak? Ayam yang sembelih. Itu jawaban si anak tadi. Jadi susah ya. Kenapa jadi susah menerima nasihat? Ada alasannya. Li'annaha fi madaki muttabi'il hawa. Karena sesungguhnya mengikuti hawa itu lebih dia cintai. Jadi dia lebih condong ke al-hawa. Kemudian ijil manahi mahbubatun, dan larangan itu lebih dia cintai fi qulubihim, dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alasan kenapa? Karena pertama al-hawa, hawa nafsu. Kadang kita menerima nasihat itu susah. Mun menasihati nyaman. Termasuk kayak apa istilahnya? Masuk para dai, saya juga termasuk mun menasihati nyaman, sabar, tapi pas menjalani susah. Kada gampang. Ya. Maka itulah kenapa? Karena kecintaan kepada al-hawa dan larang itu lebih dia cintai dalam hatinya. Lebih-lebih lagi kata Al-Ghazali, wa alal khusus
liman kana talibal ilmi rasmi. Nah, ini kan lebih-lebih lagi, khusus lagi bagi orang yang mengkaji ilmu-ilmu yang rasmi. Tahu itu rasmi? Ilmu-ilmu yang apa istilahnya? Yang resmi lah, yang apa? Pelajaran-pelajaran itu filsafat termasuk filsafat dalam masa itu. Tapi sebetulnya filsafat punya peranan penting, Pak. Hanya sayangnya semenjak Al-Ghazali menghidupkan ilmu agama dan menyalahkan filsafat dalam kitabnya Tahaffudzul Falasifah, lalu filsafat kemudian mati, dan di sana ilmu dan teknologi Islam itu mandek. Ya kan, kita mandek. Islam itu jaya ketika filsafat yang lagi berkembang. Tapi ketika filsafat itu mati, maka ilmu pengetahuan teknologi juga mandek. Hidup kembali nanti filsafat itu pada masa Ibn Rushd, ya, penulis kitab Bidayatul Mujtahid, Ibn Rushd itu. Nah, Al-Ghazali menentang, padahal beliau sendiri juga orang berfilsafat, ya. Dan luar biasa Al-Ghazali ini. Beliau sosok ulama yang kalau jamaah itu luar biasa banyaknya. Tapi satu kali yang pernah beliau rasakan adalah pada ketika beliau diperintahkan oleh tukang sol sepatu. Pernah dengar kisahnya? Bagaimana beliau diperintahkan oleh tukang sol sepatu aja untuk membersihkan pasaran. Namanya Syakik Al-Balqi. Kala itu beliau jadi imam. Ada majelis beliau tiap Jumat, majelis ibu-ibu. Ibu-ibu nanya tentang masalah darah haid. Al-Ghazali gak bisa jawab. Jumat depan saya jawab. Jumat depan ternyata Al-Ghazali mempersiapkan jawaban, terbawa dalam sholat Jumat. Terpikir apa